belum keluar dari tempat kerja. Ngerti, tapi bahaya nggak buat kamu? Ngerti, bahaya nggak buat kamu? Saya tidak ingin membahayakan kamu. Tahu sih, tapi diem-diem aja sih, nggak tahu ini banget. Nggak tahu ekstrim sih, Miss. Suaramu boleh nggak ditutupin tisu atau pakai masker jadi biar suaramu tidak begitu jelas? Iya. Ya digituin kayak dibengungin gitu. Karena saya tidak ingin berdampak sama kamu. Oke. Karena kamu ingin memberikan edukasi pada teman-temanmu. Jadi teman-teman ini salah satu korban scammer tapi dia baik-baik aja. Cuman dia ingin mengingatkan buat kalian semuanya. Jadi dia ingin menjadi saksi saja. Jadi ini bukan garangan ya. Ini bukan garangan. Jadi ini bukan garangan, ini orang yang bekerja di Kamboja ditipu oleh temannya sendiri dibawa ke sana. Gimana ceritanya, Mas? Yang punya usaha tolong aja jangan angkat nomor-nomor yang nggak jelas. Oke. Lalu suruh download aja aplikasi Get Contact gitu. Kenapa kok aplikasi itu, Mas? Iya biar ketahuan tuh nomor-nomor yang nggak jelas. Ntar kan biar nggak ini diteleponin mulu. Oh, yang sekarang target kamu adalah orang-orang yang punya usaha. Betul. Oke. Kenapa kamu bisa ke Kamboja, Mas, kalau boleh tahu? Kami ditipu dengan teman kami, Mbak. Kamu ditipu dengan temanmu sendiri ya? Betul. Tapi kayaknya kamu baik-baik aja berarti kamu baik-baik aja berarti kamu bisa mencapai target ya? Target sih selama 2 bulan ini belum ada. Yang lain udah banyak target. Kita doang selama 2 bulan ini belum dapat. Kalian kalau misalnya belum dapat selama 2 bulan lebih, aku pasti dijual ke perusahaan lain gitu. Oh, jadi kamu sampai sekarang belum dapat target gitu? Betul. Makanya aku nggak mau dapetin target orang Indonesia. Aku juga warga orang Indonesia juga nggak mau lah. Aku juga orang-orang pada ketipu 100 juta, 200 juta. Aku sedih. Aku pas pulang kerja, aku sedih, aku nangis. Aku merasa, oh gitu banget sama kerja di sini. Jadi kamu melihat orang lain kena tipu sampai ratusan juta, kamu dalam batin kamu menangis gitu? Iya, betul. Berarti tadi mbaknya yang habis 57 juta itu sama juga seperti itu ya? Betul. Tapi kamu nggak khawatir dengan dirimu sendiri karena kalau kamu 2 bulan nggak dapet target kamu berapa sih? Per bulan itu harusnya 150 juta. Oh, kamu masih awal, berarti kamu 150 juta ya? Ya, tapi selama 2 bulan ini aku nggak dapet target, pasti dapat suara dari rekan-rekan atau leader itu pasti akan dijual kok. Jadi kalau kamu nggak mendapatkan target 150 juta per bulan, kamu akan dijual lagi ke perusahaan lain? Betul. Di sana tempatnya kerjanya berat atau memang cuma nipu-nipu aja atau balas SMS atau bagaimana? Nelfon doang. Nelfon doang? Iya. Bicara tentang apa aja gitu? Iya, masalah bantuan UMKM gitu. Kartu prakerja kerja kayak gitu. Bantuan UMKM seperti bansos itu ya? Dana talang itu ya? Betul. Oke. Artinya adalah kamu orang yang mempromosikan dana talang, bantuan UMKM, tapi posisimu ada di Kamboja. Iya. Dan sampai sekarang kamu belum mendapatkan target. Kemungkinan besar 2 bulan lagi kamu akan dijual di tempat lain. Ya dikit lagi lah. Ya kalian bantaran 2 hari atau 15 hari pasti akan dijual sama perusahaan. Kalau nggak dapat target. Kenapa kamu tidak minta bantuan ke pemerintah untuk dipulangkan? Saya belum tahu nih cara-caranya nih. Boleh nggak kirimkan datamu pribadi ke saya?
bukan di live ini ya, nanti. Tapi jangan dikasihkan siapa-siapa, tapi nanti, bukan sekarang. Siap. Nah, soalnya saya tidak mau kamu terbongkar identitasnya dulu. Nanti seperti apa dan bagaimana ya. Tapi kamu saat kamu kerja di Kamboja itu sebenarnya kamu tahu nggak kamu jadi scammer atau seperti apa? Tidak. Kamu sama temenmu diiming-imingi apa? Hotel. Kerja di perhotelan. Iya. Ternyata jadi scammer. Betul. Oke, saya tidak mau. Saya tidak mau identitasmu terbuka. Matiin aja teleponnya karena kamu di tempat luar ini. Matiin aja. Dengar sendiri, kerja di perhotelan ternyata jadi scammer. Saya sudah ingatkan berkali-kali. Bukan saya membuat-buat. Ini ada buktinya. Saya cuma mengingatkan buat kalian yang ada di Indonesia, jangan pernah percaya. Ini buktinya. Kalian ngajak saya debat sama saya, tetapi saya tidak mau debat. Saya tidak mau debat sama kalian. Bener gak sih? Di luar sana terlalu banyak orang tipu-tipu. Saya nggak ada waktu untuk nipu-nipu kalian. Di media sosial saya diteror oleh orang. Di komen-komen saya dibilang Yuni itu tai, Yuni itu penjual aib. Bahkan teman saya sendiri pun menghina saya, memaki-maki saya karena saya mencoba memberikan versi lain, dunia lain tentang sesuatu di luar sana. Banyak orang yang tidak setuju dengan apa yang saya lakukan, tetapi saya tetap fokus pada tujuan. Saya hanya mengedukasi. Tapi bukan saya yang memberikan solusi, kalian yang memberikan solusi. Kalau kalian berbicara tentang aib, ya itu memang aib. Tetapi jika kamu berbicara tentang edukasi, maka jangan sampai terjadi pada dirimu. Banyak orang yang menyakiti saya, banyak orang yang menghina saya, bahkan melukai saya, membongkar aib saya. Saya tidak gentar, saya tidak takut. Saya tetap akan memberikan edukasi ini. Saya tidak peduli kamu siapa. Selagi kamu masih mau saya ingatkan, saya akan ingatkan kalian. Jangan bekerja di Kamboja, apapun alasannya. Apalagi kalian tidak memiliki skill. Skill kalian gak ada, bahasa kalian gak ada, keahlian kalian gak ada. Bagaimana mungkin kalian bisa kerja di hotel? Bagaimana mungkin mereka kerja di restoran? Jadi buat para istri atau para suami yang saat ini ada di Indonesia dan keluargamu yang ada di Kamboja mengatakan aku baik-baik saja karena saya kerja di restoran, ini buktinya, ini saksinya. Karena saya tidak melihat sendiri. Saya dicaci maki habis-habisan oleh orang-orang terdekat saya, bahkan oleh teman saya sendiri. Saya dibuatin konten ditujukan pada saya dihajar habis-habisan dengan mengatakan saya ahlinya jenazah. Saya ditertawakan saat saya memulangkan jenazah. Saya ditertawakan saat saya menangis karena air mata jenazah. Saya dibuat drama dengan jenazah, dipelintir dengan aib, dipelintir dengan banyak hal. Saya dikata-katain orang yang tidak bertanggung jawab. Saya dikatakan sebagai orang yang kafir. Saya dikatakan dengan orang yang haram, dikatakan dengan pezina. Saya tidak akan pernah berhenti untuk mengedukasi. Saya tetap katakan satu, saya tetap akan maju. Walaupun saya sendiri, saya akan tetap maju. Sampai Tuhan bilang, Yun, sudah, kamu harus pulang. Saya tidak akan pernah berhenti berjuang. Saya tidak akan pernah berhenti berjuang kecuali Tuhan berkata, Yun, kamu pulang. Jadi ingat-ingat kata-kata saya. Doakan saya tetap amanah dan doakan saya tidak tumbang. Walaupun saya dicaci maki oleh banyak orang dengan kesalahan-kesalahan saya tetap akan bertahan. Tetap akan memberikan edukasi. Dan satu lagi, salah satu penggemar saya mengatakan bahwa dia adalah penggemar